Baik, selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan untuk hari ini. Kita bisa sama-sama untuk beribadah dan kita juga berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kepada kita akan arah di mana kita meskipun khususnya di China kita tidak memiliki akan tempat ibadah yang tetap, tetapi kita tetap bersyukur kita masih bisa beribadah meskipun sementara kita bisa menjalani secara online. Baik, saudara sekalian, dan kita sama-sama akan membuka akan satu ayat dalam kitab suci. Hari ini kita akan menutup akan eksposisi kita, yaitu kita sudah membahas dalam eksposisi kitab Yoel. Dan hari ini kita akan berbicara tentang satu tema, yaitu di ayat 17 sampai ayat 21, yaitu adalah anugerah Tuhan kepada umat percaya, yaitu bukan sekedar physical blessing atau spiritual blessing, tapi juga kita melihat Tuhan juga memberikan national blessings. Dan ini akan menjadi satu hal yang kita juga pelajari bersama-sama, bagaimana Tuhan bukan cuma memberkati kita secara lahiriah. Tuhan bukan cuma memberkati kita secara spiritual atau secara rohaniah, tapi Tuhan juga memberikan berkat khususnya kepada bangsanya, yaitu bagaimana Tuhan memberikan akan pernyataannya, memberikan akan keberadaannya, dan Tuhan memberikan akan providensianya. Dan itu kiranya juga dapat menjadi pelajaran buat kita semua. Dan mari kita bersama-sama membuka dalam Yoel pasal ketiga. Di dalam Yoel pasal yang ketiga, dan saya akan mengajak kita membaca ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Yoel pasal ketiga, ayat 17 sampai ayat 21. Setelah menemukan, mari kita membaca bersama-sama Yoel pasal yang ketiga, ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Nah, setelah menemukan, mari kita membaca bersama-sama akan seluruh ayat yang ada di dalam bagian ini. Yoel pasal 3 ayat 17 sampai ayat 21. Setelah menemukan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, adalah Allahmu yang diam di Sion, gunungku yang kudus. Dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang-orang benar, orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Mesir akan menjadi sunyi sepi, dan Edom akan menjadi padang gurun tandus. Dan oleh karena kekerasan terhadap keturunan Yehuda, oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya, tapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya, dan Yerusalem turun-temurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Sekian membaca firman Tuhan, mari kita sekali lagi tunduk kepala kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kepada kami akan satu hati untuk dididik oleh Tuhan, untuk kami mau belajar untuk beribadah kepada Tuhan, untuk kami mau belajar bagaimana merenungkan firman Tuhan, untuk belajar bagaimana kami berdoa, untuk belajar bagaimana kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, kalau kami begitu terbatas dan kami seringkali kurang memiliki antusias di dalam kami beribadah kepada Tuhan. Seringkali kami begitu terbatas di dalam melihat bagaimana cara kerja Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Cara Tuhan memakai orang yang besar, cara Tuhan memakai orang yang lemah, cara Tuhan memakai orang yang dewasa, cara Tuhan memakai orang yang sangat muda, dan maupun yang masih kecil. Tuhan, kami seringkali belum bisa melihat bagaimana cara kerja Tuhan yang begitu limpah diberikan bagi kami masing-masing. Kiranya kami terus diberikan kepekaan untuk kami dapat menilai bukan dengan cara pandang kami, bukan dengan cara nilai kami, tetapi kami biarlah dapat belajar ya Tuhan, untuk kami bisa memandang, untuk kami menilai, dan kami menjalani sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Tuhan, dan sesuai dengan apa yang digerakkan oleh Tuhan, dan sesuai dengan apa yang disiapkan oleh Tuhan.
Inilah doa-doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan. Di dalam nama Yesus Kristus, kiranya Tuhan memimpin kami sekali lagi pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, saudara sekalian, kita sudah melihat bagaimana Tuhan memberikan janji kepada bangsanya. Tuhan memberikan janji kepada umatnya. Tuhan memberikan janji kepada orang-orang percaya. Bahwa setiap kita yang hidup dalam dunia ini, jangan lupa bahwa Tuhan terlibat di dalam seluruh kehidupan orang-orang percaya. Maka Tuhan memberikan janjinya. Pertama yaitu, setiap apa yang kau makan, gandum, anggur, dan apapun yang kau punya di zaman itu adalah daripada Tuhan yang memberikan kepadamu. Jadi di sini Tuhan menyatakan janjinya bahwa aku akan mengirimkan. Maka di situ menunjukkan Tuhan secara actively. Tuhan turut di dalam seluruh kehidupan saudara. Maka ini menjadi pelajaran. Kalau bangsa di zaman Yoel bisa melihat bagaimana janji Tuhan diberikan melalui gandum, melalui akan apa yang namanya anggur, melalui akan setiap kebutuhan yang ada. Maka saudara, ini pun memberi pelajaran kepada kita bahwa saudara di dalam keadaan apapun yang kita punya, dalam keadaan yang paling down sekalipun yang kita alami, saudara, Tuhan berjanji kepada setiap orang percaya bahwa di saat engkau di dalam Tuhan, di saat engkau terus berseru kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tetap akan memberikan akan apa yang menjadi kebutuhan kita. Maka itu menjadi satu hal kecukupan yang Tuhan janjikan. Itu bukan omong kosong. Maka Tuhan adalah Tuhan yang bertahta di dalam hidup umatnya. Tuhan adalah Tuhan yang bertahta dalam hidup gerejanya. Tuhan yang juga memimpin setiap jemaatnya. Maka itulah kenapa sudah setiap apa yang kita lihat dalam Yoel pasal 2 dan 3 ini memberikan kepada kita satu guidance. Bagaimana sesulit-sulitnya hidup saudara dan saya, kita harus percaya kepada Tuhan karena janji Tuhan diberikan untuk kita melihatnya dengan kagum bahwa Dia akan menepati semuanya. Maka saudara, kadang-kadang kita bisa melihat apa yang saudara bisa lihat di media sosial. Banyak orang-orang memberikan shock event kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak pernah menyangka. Misalnya seringkali kita melihat prank-prank yang dilakukan, di mana mereka melakukan sebuah video, merekam sebuah video, tetapi untuk menjadikan orang miskin sebagai korban, di mana mereka tidak pernah sangka dapat duit, tapi akhirnya mereka diberikan kesempatan menerima uang. Dan saat itu dia shock, dan akhirnya mereka hanya bisa menangis. Kenapa? Mereka berkata, misalnya, yaitu mengatakan bahwa saya harus bayar uang sekolah, tapi saya tidak tahu dari mana uang itu, tetapi hari itu justru menjadi satu hari di mana doanya dijawab. Nah, kadang-kadang kita melihat hal seperti ini, kita bisa jadikan ini sesuatu hal manusia sangat gampang sekali memanipulasi. Mereka bikin acara kebaikan, padahal mereka mau dapat algoritma yang bagus. Mereka akan melakukan hal seperti itu. Sebenarnya bukan karena pure karena kebaikan mereka, tapi karena mereka masih menginginkan uang yang lebih banyak melalui viewer mereka maupun subscriber mereka dan sebagainya. Tetapi kadang kita juga melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam cara yang paling mungkin kita bisa katakan serakah seperti itu. Tetapi justru di situ kita melihat Tuhan masih memiliki akan jalan bagi orang-orang yang membutuhkan untuk apa? Untuk bisa mengalami akan pertolongan Tuhan. Itu kita bisa lihat di dalam Yehuda. Yehuda adalah kerajaan yang begitu berada di dalam posisi yang selalu down. Kenapa? Karena banyak bangsa-bangsa yang berusaha menghancurkan dia. Dan kita juga melihat bangsa-bangsa yang menghancurkan dia kadang-kadang adalah bangsa-bangsa yang diizinkan Tuhan. Di mana diizinkan Tuhan, bahkan Tuhan sendiri yang juga mengirim malapetaka, bahkan Tuhan juga mengirim belalang, Tuhan juga mengirim akan setiap negara-negara utara untuk menghancurkan akan Yehuda. Dan kadang-kadang mereka pun punya banyak pertanyaan,
Kadang-kadang caranya kok begitu sih? Caranya kok begitu penuh invasion? Kenapa caranya begitu evil? Dan seringkali kita bisa mempertanyakan banyak hal tentang hal itu. Tapi kita juga melihat bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat untuk bisa memakai setiap event, termasuk event yang paling tanda kutip evil sekalipun. Yang kadang-kadang kita masih bertanya, why you did this? Kenapa engkau mengizinkan semuanya ini? Tetapi saudara, kita masih bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja. Dan di dalam setiap apa yang Tuhan kerjakan, saudara, di situ ada janji Tuhan. Dan janji Tuhan adalah janji yang senantiasa memberikan kepada kita satu dalil bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Tuhan adalah Tuhan yang di dalam kedaulatannya dia menunjukkan keaktifannya di dalam segala cara untuk mendidik umatnya, untuk memberkati umatnya, untuk menyatakan anugerah kepada umatnya, dan memberikan pelajaran kepada umatnya, dan membawa umatnya bertobat dan kembali kepada jalur yang benar. Maka itulah kenapa kita melihat dari apa yang kita hidupi juga di sekitar ini. Kita melihat banyak cara-cara yang bermacam-macam dan seringkali kita melihat ini bisa kita counter dengan bermacam-macam logika. Tapi kadang Tuhan dengan cara yang simple menyatakan anugerahnya. Dan cara yang simple itu justru adalah cara yang paling dibutuhkan. Dan yang paling simple itu justru adalah cara Tuhan untuk membawa orang-orang untuk melihat Tuhan beserta dengan mereka. Saudara, maka ini adalah hal yang perlu kita ingat. Yehuda bukan kerajaan yang besar. Yehuda kerajaan yang kecil dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan yang ada sekelilingnya. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan kamu tetap eksis. Itu bukan karena kehebatan kamu. Kamu bisa tetap ada. Itu bukan karena kehebatan bangsa ini. Tapi semua itu adalah karena apa? Karena aku tetap memelihara engkau. Karena aku adalah Allahmu. Dan bahkan di saat Tuhan menghajar bangsanya itu bukan karena kehebatan daripada kerajaan-kerajaan di sana di sini. Tapi justru kita melihat dari Yoel pasal 1 sampai kepada pasal 3, kita melihat bagaimana Tuhan yang menghukum bangsanya sendiri. Tuhan yang menyatakan murkanya kepada bangsanya sendiri. Sehingga bangsanya bisa mengalami akan invasion, bisa mengalami evil daripada bangsa yang lain. Itu kalau bukan Tuhan, maka tidak mungkin. Maka sudah, Tuhan masih memberikan akan satu hal akses bangsa-bangsa lain untuk bisa mendidik akan bangsanya. Itu bukan karena kehebatan bangsa-bangsa tersebut. Maka invasi daripada kerajaan utara itu bukan karena hebatnya mereka. Tapi karena Tuhan yang mengizinkan semuanya itu untuk mendidik bangsanya sendiri di dalam murkanya. Maka Tuhan menyatakan akan apa yang menjadi akses bagi kerajaan-kerajaan itu untuk mengalahkan atau menjajah dan sebagainya. Tetapi kita juga melihat bagaimana bangsa-bangsa tersebut meskipun sudah dikasih akses oleh Tuhan, mereka akhirnya jatuh di dalam kesombongan-kesombongan. Maka disitulah kita juga melihat Tuhan adalah Tuhan yang mengizinkan semuanya terjadi, tapi Tuhan juga Tuhan yang berjanji, yaitu Tuhan akan memulihkan bangsanya di saat engkau sungguh-sungguh bertobat, di saat engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, di saat engkau sungguh-sungguh membawa dirimu takluk di hadapan Tuhan. Maka kita melihat bagaimana Tuhan memberikan janjinya melalui physical blessings, yaitu adalah melalui apa yang mereka makan, yang mereka minum. Dan Tuhan juga memberikan akan spiritual blessings, bagaimana mereka yang berdosa, mereka yang cacat, mereka yang betul-betul adalah manusia yang sudah sangat potensial to doing evil di dalam kehidupannya. Tapi justru Tuhan masih memberikan jalan pertobatan, masih menyatakan murkanya supaya bertobat, supaya mereka bisa kembali kepada jalan Tuhan, supaya mereka tidak lagi mencari jalan yang sesuai apa yang mereka pikirkan, yang jelas-jelas itu salah. Tapi bagaimana mereka taat, mereka kembali
kepada jalan yang benar untuk mengikuti Tuhan. Maka maka physical blessing diberikan, spiritual blessing diberikan. Dan bagian yang ketiga yang hari ini kita belajar yaitu adalah Tuhan memberikan national blessings. Bangsa yang setia kepada Tuhan, bangsa yang takluk akan Tuhan, bangsa yang bertobat di hadapan Tuhan, bangsa yang menyatakan akan satu kedaulatannya bukan kepada diri, bukan kepada ideologi, bukan kepada apa yang mereka pikirkan secara kemakmuran rakyat, tapi bagaimana mereka memikirkan Tuhan dulu di dalam apa yang mereka lakukan sebagai negara. Maka yang kita baca ayat 17 sampai ayat 21, biarlah juga mengingatkan kita bagaimana kita sebagai gereja Tuhan, kita juga melewati begitu banyak akan tantangan-tantangan yang ada. Tetapi bagaimana tantangan-tantangan yang ada tidak membuat kita akhirnya menjadi ciut dan akhirnya menjadikan kita kehilangan akan ketaatan kita kepada Tuhan. Tapi kiranya setiap hal yang kita alami, yang begitu sulit kadang-kadang membuat kita ciut, dapat menyadarkan kita bahwa ini adalah satu hal yang Tuhan nyatakan untuk kita sama-sama bisa bertobat, untuk kita bisa lebih tekun lagi dan lebih berani di dalam menjalankan kehendak Tuhan. Maka saudara sekalian, waktu kita melihat apa yang kita baca, janji Tuhan yang ketiga adalah janji memberikan anugerah untuk menyatakan national blessing kepada kerajaan Yehuda. Allah akan memulihkan Yehuda. Allah akan membangunkan kembali Yehuda. Tuhan memberikan akan satu janji bagaimana bangsa ini akan menjadi bangsa yang mengalami perubahan. Dan itu adalah dari Tuhan yang memberi. Maka pada saat kita baca ayat 17, maka kamu akan mengetahui bahwa aku adalah Tuhan, aku Tuhan adalah Allahmu. Dan saudara, ini adalah satu poin pertama, di mana janji Tuhan adalah Tuhan yang menyatakan bahwa I am your God. Setiap kesulitan yang kau hadapi, setiap tantangan yang kau hadapi, setiap akan kejahatan yang kau alami, semua itu tidak akan membuang satu fakta yang pertama. Fakta yang pertama yaitu you can pray to God, you can hear, you can listen to His word. Kenapa? Because He is your God. Karena Dia adalah Tuhanmu. Dia adalah Tuhanku. Itu adalah Tuhan kita semua. Maka ini adalah perkataan Yoel yang dikuduskan oleh Tuhan untuk dikatakan kepada Yehuda, bahwa meskipun kita melewati begitu banyak malapetaka, menghadapi begitu banyak akan pertentangan-pertentangan, bahkan harus menghadapi akan satu hal konflik bangsa-bangsa, tetapi Tuhan menyatakan janjinya bahwa sungguh-sungguh di dalam segala keadaan yang sangat rumit seperti ini, Tuhan mengatakan bahwa apa? I am your God. Aku adalah Tuhan Allahmu. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat clear bahwa identitas bangsa ini adalah milik Tuhan, bahwa bangsa ini punya Tuhan, bangsa ini adalah punya firman Tuhan, dan bangsa ini punya akan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Maka saudara, ini adalah satu hal yang pertama yang juga kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai hamba-hambanya, kita harus mengingat akan hal ini. Tidak boleh menjadi akan satu hal yang membuat kita merasa, jadi Kristen kok begini ya, jadi Kristen kok begitu ya, jadi Kristen kok susah ya, jadi Kristen kok menjadi orang-orang yang harus mengalami penderitaan seperti ini. Saudara, pada saat kita melihat teologi dari satu teolog namanya Agustinus. Agustinus, dia percaya bahwa Allah adalah yang memiliki kuasa di dalam memerintah seluruh apa yang ada dalam alam semesta. Kalau alam semesta saja diperintah oleh Tuhan,
Bagaimana dengan bangsa yang kecil seperti ini? Maka dia mengatakan otoritas Allah adalah otoritas yang tidak boleh dilupakan oleh setiap alam yang ada di dalam alam semesta. Setiap ciptaan Tuhan tidak boleh lupa bahwa ada otoritas Allah yang tidak bisa diganggu-gugat, yang tidak boleh dilupakan oleh setiap orang di sepanjang zaman. Dan otoritas Allah ini adalah otoritas yang harus diingat oleh setiap orang-orang yang dicipta oleh Tuhan, setiap ciptaan yang dicipta oleh Tuhan, dan bagaimana semua yang dinyatakan oleh Tuhan ini adalah tidak terkecuali adalah di bawah otoritas Allah. Karena Allah yang mencipta seluruh bumi, Allah yang mencipta seluruh ciptaan, Allah yang mencipta seluruh manusia, Allah yang mencipta seluruh apa yang ada dalam alam semesta. Maka di saat kita melihat, tidak ada satu inci pun yang bukan milik Tuhan. Maka itulah kenapa kalimat yang terkenal dari Abraham Kuyper, itu not every inch, tidak setiap inci, semua inci dari hidup kita itu tidak ada yang bukan milik Tuhan. Semua inci dalam setiap kehidupan kita itu tidak ada yang bukan milik Tuhan. Berarti semua adalah milik Tuhan. Tidak peduli engkau adalah believer, you are a non-believer, sudah hal yang menjadi faktual yaitu apa? Di saat Tuhan mencipta seluruh alam semesta secara universal, dan juga Tuhan yang menciptakan akan bangsanya, Tuhan yang memberikan akan kedaulatan atas bangsanya, dan itu semua juga adalah karena Tuhan. Maka semua itu tidak bisa diganggu-gugat. Di saat Tuhan memiliki akan peranan ini tidak boleh disepelekan. Maka barang siapa yang berani menyepelekan, mereka akan berhadapan dengan murka Allah. Maka itulah kenapa Tuhan mengatakan, kalau ada musuh-musuh yang membanggakan diri bisa menghancurkan engkau, maka Tuhan berjanji bahwa apa? Tuhan akan menyatakan keadilan, yaitu menghancurkan bangsa-bangsa tersebut. Dan Tuhan juga berjanji akan memulihkan bangsa yang diganggu oleh mereka. Dan Tuhan juga berjanji akan memberkati. Maka Agustinus pada saat dia mengatakan bahwa Allah berdaulat karena dia berotoritas atas bukan sekedar satu bangsa yang kecil ini, tapi dia berotoritas atas seluruh alam semesta, seluruh akan ciptaannya. Maka di situ dia mengatakan, siapa bilang orang yang percaya Tuhan tidak punya masa depan yang mulia? Siapa bilang tidak ada masa depan yang cerah? Siapa bilang tidak ada masa depan yang bertanggung jawab? Maka saudara, Agustinus mengatakan, orang yang percaya justru adalah orang-orang yang diberikan oleh Tuhan masa depan yang mulia. Kenapa? Di saat kita rusak pun, Tuhan masih berbelas kasihan untuk memberikan akan pertobatan. Dan pertobatan membawa kita akhirnya hidup kudus dan hidup benar. Itu adalah satu hal. Kalau bukan Tuhan yang berotoritas, peduli kepada kita, menyatakan belas kasihannya kepada kita, dan melakukan transformasi di dalam kehidupan kita, bagaimana mungkin kita bisa beroleh anugerah seperti itu? Siapa yang memberikan anugerah seperti itu? Maka Agustinus justru menunjukkan satu fakta, yaitu tidak ada seorang pun yang bisa menjamin sebagai orang percaya kamu akan beroleh masa depan yang mulia. Saudara, dan mungkin ini bisa dikatakan adalah teologi prosperity versi daripada Agustinus, di mana orang yang berkelimpahan di saat apa? Bukan di saat uangnya banyak. Berkelimpahan bukan di saat mungkin rohaninya banyak. Tapi berkelimpahan adalah di saat mereka sama-sama taat kepada Tuhan. Mereka sama-sama mengikuti pimpinan Tuhan. Dan setiap mereka di dalam menjalani segala apa yang mereka sulit hadapi. Tapi di saat mereka terus taat sama Tuhan. Mereka terus untuk bersandarkan kepada Tuhan. Tuhan yang berjanji akan memberkati. Di dalam segala kesulitan-kesulitan mereka hadapi, mereka berpegang kepada janji Tuhan. Itulah adalah orang-orang yang berkelimpahan. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama,
Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka adalah orang-orang berkelimpahan. Kenapa? Karena mereka meskipun melewati kesulitan, melewati akan satu masa-masa di mana masuk ke dalam gua singa, masuk ke dalam dapur api, dan kita melihat apa yang mereka alami. Mereka mengalami akan satu hal penyertaan Tuhan. Tuhan hadir memulihkan mereka. Tuhan hadir menjaga mereka. Tuhan hadir dalam setiap kesulitan mereka. Dan kadang-kadang mereka harus bergumul di mana orang-orang berusaha mempertanyakan iman mereka dan memtanyakan, kenapa kamu nggak mau menyembah patung daripada Nebukadnezar? Kenapa kamu kok tidak mau menyembah kepada raja? Bukankah dia adalah orang yang paling besar? Sudah, maka itulah kenapa di saat kita melihat orang-orang kalau sudah di hadapan raja, mereka semua takut minta ampun. Hari ini kita melihat begitu banyak akan kisah-kisah di mana film-film klasik atau kita melihat telenovela klasik, baik Chinese maupun Korea, itu menunjukkan bahwa raja itu adalah segala-galanya. Tapi justru kita melihat di dalam telenovela atau kita mungkin lihat di Netflix dan sebagainya, justru raja digambarkan di dalam kisah-kisah tersebut adalah raja yang bermacam-macam. Kita bisa melihat raja yang adalah putra daripada Allah yang dipercaya, baik dari background Korea, background Jepang, maupun dari background daripada Chinese. Kita melihat bagaimana mereka digambarkan begitu agung. Tapi kita juga melihat dari Netflix series, kita bisa melihat bagaimana raja pun juga memiliki akan satu hal, di mana mereka sebagai putra Allah, tapi mereka juga memiliki begitu banyak akan dosa. Mereka punya begitu banyak akan kelemahan. Mereka punya begitu banyak akan kejahatan. Mereka banyak dendam. Mereka banyak faktor-faktor mereka bodoh karena dipengaruhi oleh wakil-wakil menteri mereka yang jahat dan sebagainya. Kita bisa melihat begitu banyak stories di situ. Tapi di situ bukankah menunjukkan bahwa apa? Bahwa raja yang terbesar sekalipun tidak menjamin mereka adalah bijaksana. Tidak menjamin raja yang memiliki tahta yang tinggi, mereka adalah orang yang penuh hikmat. Bahkan kita melihat banyak raja-raja masih membutuhkan penasehat-penasehat. Tapi kita juga melihat penasehat-penasehat, ada ya penasehat-penasehat yang baik, ada penasehat-penasehat yang jahat, dan seringkali kita melihat di film adalah bahwa penasehat yang baik selalu berada dalam posisi yang paling minoritas. Dan kita juga melihat posisi mereka yang justru adalah penasehat yang baik. Mereka banyak dibunuh oleh rekan pelayanannya sendiri, dibunuh oleh rekan daripada pemerintahan sendiri. Dan sudah itu menunjukkan satu fakta bahwa apa? Bahwa raja yang terbesar sekalipun tidak menjamin mereka adalah orang-orang yang bijaksana. Maka meskipun mereka berhak mengeluarkan anugerah misalnya apa? Untuk mengeluarkan orang dari penjara atau mengampuni orang yang dikatakan sebagai pengkhianat. Mereka punya kuasa untuk mengatakan anugerah. Tetapi sudah, kata anugerah yang muncul dari raja itu begitu gampangnya keluar dan masuk. Dan bisa diperalat dan keluar dan masuk. Tapi kata yang keluar daripada mulut Tuhan Allah tidak bisa dibandingkan dengan raja-raja kayak begitu. Justru Tuhan waktu menyatakan anugerahnya, Tuhan menyatakan anugerahnya di dalam kepastian, di dalam apa yang Tuhan nyatakan. Di saat Tuhan memberikan anggur, Tuhan memberikan gandum, Tuhan memberikan akan mana, Tuhan memberikan burung puyuh, semua adalah faktual Tuhan berikan. Maka di situ berarti Tuhan adalah Tuhan yang pegang bicara. Suotau, Tuhan berfirman, Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas firman-Nya. Dan Tuhan juga adalah Tuhan yang ikut di dalam setiap apa yang dikatakannya. Dan sudah, di dalam apa yang Tuhan katakan, kadang-kadang kita banyak hal tidak bisa mengerti. Kenapa semuanya itu harus saya alami seperti ini, seperti itu. Tetapi beberapa banyak hal di dalam apa yang kita baca dalam kitab suci. Banyak hal melampaui filsafat-filsafat yang ada di seluruh muka bumi. Sudah semakin baca Alkitab, sudah akan tahu bahwa banyak kebenaran-kebenaran Allah sungguh-sungguh melampaui akan apa yang berada di dalam muka bumi.
Dan banyak orang berusaha untuk mencari kesejahteraannya, tapi di saat kita melihat yang sungguh-sungguh Tuhan anugerahkan adalah kesejahteraan yang tidak mungkin bisa disamakan dengan kesejahteraan dari setiap orang-orang yang namanya raja, orang-orang yang namanya presiden, orang-orang yang namanya orang punya pangkat tinggi. Mereka tidak mungkin bisa sama dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah. Maka Agustinus mengatakan bahwa apa? Ingat, orang percaya punya masa depan yang mulia karena Tuhan berotoritas atas hidup kita sebagai ciptaan. Tuhan berotoritas atas hidup kita sebagai umat Tuhan, dan Dia berotoritas atas hidup kita sebagai gerejanya. Maka itulah kenapa kita tidak perlu sedih di saat saudara hadapi masalah-masalah yang begitu rumit. Kita tidak perlu untuk komplain sama Tuhan di saat kita tidak tahu bagaimana semuanya yang harus saya alami. Tapi sungguh-sungguh kita belajar percaya di dalam segala keadaan. You are my Lord. You have the eternal authority upon us. Maka sudah, disitulah kita yakin. Kita harus yakin dan belajar yakin bahwa apa? Bahwa apa yang Tuhan janjikan never fails, tidak pernah salah. Maka raja bisa salah memberikan anugerah. Tetapi saudara, justru Tuhan never fails, tidak pernah salah di dalam menyatakan anugerahnya. Saudara, Pendeta Stephen Tong di dalam beberapa bulan yang lalu menerima Kuiper Prize, menerima akan penganugerahan daripada Kuiper Prize. Itu penghargaan yang cukup bergengsi di dalam kalangan reform, yaitu adalah penghargaan di mana Abraham Kuyper, dia seorang Kristen, tapi dia adalah seorang Kristen yang juga percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan atas bangsaku. Maka dia percaya bahwa Belanda harus punya konsep Tuhan. Belanda tidak boleh kehilangan akan firman Tuhan. Belanda harus kembali kepada prinsip-prinsip firman Tuhan. Saudara, meskipun sampai kalau kita melihat sekarang, Belanda pun bukan tempat yang paling suci. Tapi kita juga melihat di zaman Abraham Kuyper, dia terus-menerus untuk bagaimana memperjuangkan, bagaimana semangat Kuyper adalah semangat membawa seluruh inci, seluruh bidang daripada kehidupan manusia. Tidak boleh keluar daripada satu dalil, yaitu semua adalah milik Tuhan. Maka ekonomi kembali kepada prinsip firman Tuhan. Hukum kembali kepada firman Tuhan. Musik kembali kepada firman Tuhan. Dan juga di dalam budaya kembali kepada firman Tuhan. Pendidikan kembali kepada firman Tuhan. Dan itu semangat yang menunjukkan Tuhan bertahta, Tuhan berotoritas atas seluruh bidang manusia. Maka jangan kita liar dan simpang siurkan apa yang menjadi dalil yang terpenting. Maka saudara, itulah kenapa pada saat Pendeta Stephen Tong menerima akan penghargaan itu, dia bersyukur bisa menerima itu. Tapi dia menyatakan dengan jujur di hadapan para orang-orang yang hadir, tamu-tamu yang hadir, VVIP mereka yang hadir. Dan di situ Pendeta Stephen Tong mengatakan satu kalimat yang mengagetkan. Yaitu apa? Sebelum saya tahu Kuyper, sebelum saya tahu prinsip-prinsip Kuyper, saya bukan tahu pertama kali dari Kuyper. Tapi saya pertama kali tahu adalah dari setiap orang-orang yang ada di sekeliling saya. Siapa di sekeliling saya? Dia mengatakan, di sekeliling saya ada satu hamba Tuhan namanya Andrew G. yang sekarang sangat dihormati di gereja-gereja Chinese yang ada di Indonesia. Kita melihat salah satunya adalah Seminari Alkitab Asia Tenggara yang ada di Malang, termasuk daripada Gereja Kristen Kalam Kudus. Itu semua adalah dari seorang yang namanya Andrew G. Dan bahkan gereja Chinese yang lain yang ada di Jawa Timur banyak sekali dipengaruhi oleh Pendeta Andrew G. Dan dia adalah seorang yang sangat-sangat bukan hanya sekedar teologi, tapi bagaimana dia secara semangat hidup mereka, hidup dari Andrew G. sungguh-sungguh adalah membawa seluruh bagian dalam hidupnya adalah bagi Kristus. Dan saudara, dan dia justru menyatakan,
saya justru tak merasa layak menerima Kuiper Prize ini. Kenapa? Karena saya justru tidak terlalu mengenal Kuiper. Saya justru lebih mengenal akan seorang sebelum yang ada di dalam hidup saya, yaitu adalah seorang bernama Andrew G. Saya belajar daripada John Sung. Saya belajar daripada setiap giant of faith daripada Christian Chinese churches. Dan saudara, di situ kita melihat bagaimana apa? Bagaimana Kuiper memang dipakai Tuhan. Tapi saudara, jangan pikir bahwa hanya Kuiper yang dipakai Tuhan. Tuhan bisa pakai orang-orang sebelum Kuiper. Tuhan bisa pakai orang-orang setelah Kuiper. Tuhan juga bisa orang-orang dipakai sejaman dengan Kuiper. Meskipun nama Kuiper lebih terkenal. Tetapi bukan berarti prinsip Kuiper adalah milik Kuiper. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang ada sekelilingnya. Mereka juga Tuhan kasih anugerah untuk menghidupi prinsip yang sama. Meskipun di dalam konteks kehidupan yang berbeda-beda. Dan surah ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa Tuhan memiliki otoritas di atas seluruh kehidupan orang-orang percaya. Dan Tuhan menyatakan janjinya kepada seluruh orang-orang percaya. Dan Tuhan juga menyatakan prinsip yang sama, yaitu adalah di dalam segala apa yang kamu jalani, segala kesusahan yang kamu jalani, segala kesulitan yang engkau jalani, segala konflik yang engkau jalani, jangan salah untuk engkau bersandar. Tetapi bersandarlah kepada Tuhan yang menyatakan anugerahnya. Dan anugerah yang dinyatakan adalah anugerah yang pasti benar. Dan anugerah yang pasti benar itu juga pasti akan memberikan akan keyakinan yang lebih kokoh untuk hidup benar, untuk hidup suci, untuk hidup lebih daripada apa yang sebelumnya untuk Tuhan. So sekalian, maka waktu Agustinus menyatakan bahwa apa? Bahwa setiap orang Kristen pasti punya masa depan yang mulia. Meskipun hidupnya sulit, tetapi masa depan dia mulia. Karena Tuhan yang berotoritas hidup dia. Maka jangan pikir yang diberkati Tuhan pasti yang orangnya hidup kaya. Justru kita melihat Tuhan juga mampu menyatakan kemuliaan Tuhan daripada orang-orang yang sangat miskin. Maupun juga orang yang mungkin cacat dan sebagainya. Tuhan, God is able untuk apa? Menyatakan dengan kagum akan apa yang dia lakukan. Dan itu akan membuat mulut kita sadar. Sense of wonder kita digetarkan kembali oleh Tuhan. Bahwa apa? Truly, we need God in every inch of our life. Ya, saudara, maka gereja butuh hal ini. Di saat gereja kita bergumul dengan keamanan, di saat gereja kita bergumul dengan tempat, di saat gereja kita bergumul dengan bagaimana kita melayani di masa depan kita, saudara, kita jangan sampai menjalani di dalam satu hal yang salah. Tapi percayalah bahwa Tuhan adalah Tuhan. God is God. And God never fails. God's word is true. Maka apa? Maka kita terus memegang semuanya itu. Karena apa? Karena disitulah saudara akan dapat belajar bagaimana melihat masa depan orang percaya adalah masa depan yang dijamin oleh Tuhan. Maka konsep prosperity teologi tidaklah hanya dilihat daripada physical, bahkan dari spiritual, tapi juga bagaimana kita mengalaminya di dalam every inch dalam hidup kita, termasuk di dalam kisah kita sebagai orang yang hidup sebagai warga negara dan sebagainya. Maka itulah kenapa di zaman itu mereka terus mengalami akan satu pertobatan di dalam setiap bidang, sehingga akhirnya kita melihat bangsa ini adalah bangsa yang dikasih janji yang luar biasa. Pertanyaannya, do you accept this? Do you follow this di dalam apa yang kau hidupi sebagai orang percaya? Saudara, maka waktu Agustinus menyatakan bahwa ini, dia melihat bagaimana di saat engkau bersama dengan Tuhan, engkau mengikuti firman-Nya, dan engkau bertobat di hadapan Tuhan, dan engkau di bawah otoritas Dia,
maka full of hope di dalam hidupmu. Kamu akan mengalami full of glory di dalam hidupmu. Dan semuanya itu adalah bukan dari apa yang kau definisikan, tapi bagaimana itu semua adalah dari apa yang Tuhan anugerahkan. Tuhan menganugerahkan keselamatan, Tuhan menganugerahkan hidup yang baru, Tuhan menganugerahkan pengampunan, Tuhan menganugerahkan penebusan, dan Tuhan menganugerahkan akan kekudusan, dan Tuhan menganugerahkan hidup yang kekal. Dan itu tidak bisa diberikan oleh raja paling hebat di muka bumi. Tidak bisa diberikan oleh pendeta paling besar di seluruh muka bumi. Semua hanya bisa diberikan daripada Tuhan Allah yang never fails di dalam menyatakan firman-Nya. Maka hal yang pertama, janji Allah memulihkan akan Yerusalem. Di situ dimulai daripada ingat, aku adalah Tuhan. Aku adalah siapa? Allahmu. Aku Tuhan Allahmu. Saudara, maka kata aku Tuhan Allahmu, di situ adalah sesuatu peperangan rohani. Kenapa? Karena di zaman itu semua kerajaan punya konsep Tuhan. Dan pada saat punya konsep Tuhan, seringkali mereka membaca itu sebagai sebuah competition. Di dalam kompetisi, di saat bangsa ini bisa menghancurkan bangsa lain, maka di situ bukan cuma rajanya yang hebat, tapi juga Tuhannya adalah Tuhan yang hebat. Mereka punya konsep seperti itu, konsep gods di dalam competitions. Tetapi sudah kita melihat justru Tuhan berbeda dengan konsep-konsep seperti itu. Kenapa? Karena kamu akan tahu bahwa aku Tuhan adalah Allahmu. Justru menunjukkan bahwa apa? Kamu tidak perlu Tuhan yang lain. Kamu tidak perlu pengaruh yang lain. Kamu tidak perlu akan desakan-desakan yang lain. Kamu tidak perlu tawaran-tawaran yang lain. Saudara, banyak pergumulan daripada bangsa Yehuda adalah banyak dari mereka bergumul, yaitu bagaimana campur budaya dari bangsa-bangsa kafir, yang akhirnya membuat bangsa Yehuda bukannya bangsa Yehuda yang benar, tapi justru dipengaruhi oleh kekafiran, sehingga banyak dari semua yang mereka hidupi banyak sudah tidak sesuai dengan apa yang Tuhan miliki. Maksudnya bukan daripada Tuhan yang kudus, tapi justru Tuhan yang tidak kudus. Maka saudara, di saat kita lihat inilah kenapa kau akan mengetahui aku adalah Tuhan Allahmu. Kamu akan bisa membedakan. Kamu akan bisa melihat dengan jelas. Aku Tuhan yang tidak bisa kau samakan dengan Tuhan-Tuhan yang ada di dalam bangsa-bangsa yang lain. Saudara, ini adalah sesuatu pernyataan Tuhan Allah. Yaitu apa? Bahwa aku adalah Allah. Bahwa apa? Truly God. I'm a truly God. Dan you can pray to God. You can learn and listen to His word. And you can live, hidupi setiap prinsip firman Tuhan. Tapi bukan hanya itu saja, saudara. Janjinya kepada bangsa Yehuda yaitu apa? Yaitu dikatakan, maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Allahmu yang diam di Sion, gunungku yang kudus. Dan Yerusalem akan menjadi kudus dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Saudara, kata Yerusalem akan menjadi kudus. Dan ini juga adalah konsep yang mempengaruhi daripada Agustinus, yaitu percaya bahwa ada yang namanya the city of God, di mana the city of God di situ adalah kota yang kudus. Dan kota yang kudus di situ adalah kota yang tidak bisa dikotori oleh siapapun. Maka kota kudus, the holy city bagi umatnya, ini tidak bisa menjadi satu city yang bercampur aduk. Maka city di situ adalah city yang spesial.
Kenapa? Karena Allah bersemayam di situ. Karena Allah ada di situ. Allah berdiam di situ. Dan yang berdiam di situ adalah yang tidak mungkin bisa dipermainkan oleh yang ada pada dunia yang lain. Jadi saudara, di sini menyatakan Allah ada di sini. Kekudusan Allah ada di sini. Dan itu menunjukkan bahwa apa? Bahwa orang-orang percaya seringkali kita sudah merasa semua dilakukan oleh manusia. Khotbah didengar dari manusia. Kita bisa dengar khotbah daripada media sosial. Kita bisa dengar khotbah daripada Zoom. Kita bisa dengar khotbah daripada setiap rekaman. Saudara, seringkali kita tidak melihat apa yang menjadi kehadiran Allah. Dan seringkali kita kehilangan sense of divine. Dan sehingga akhirnya keilahian Allah itu sesuatu yang lost daripada kita. Maka itulah kenapa orang-orang Katolik mereka mencoba untuk bagaimana membangun semuanya itu dengan membuat arsitektur yang begitu misterius. Saudara, katedral selalu dibangun menjulang tinggi. Bait suci selalu dibikin selalu di dalam menjulang tinggi. Dan maksud dibuat menjulang tinggi, menggambarkan betapa Tuhan itu bukan Tuhan yang gampang kamu lihat di depan, tapi Tuhan yang ada di sana, tapi dia juga yang ada di sini. Itu konsep ditangkap oleh orang-orang Katolik adalah berasalkan daripada Yesaya pasal yang ke-6. Di saat aku melihat Tuhan ada di singgasananya, dan Tuhan yang ujung jubahnya ada di bait suci. Menggambarkan bagaimana dia yang agung ada di sana. Tapi dia juga adalah yang ada bersama-sama kita di sini. Nah, saudara, Protestan cenderung bagaimana menekankan kemahadiran Allah. Sehingga sense of misterius daripada untuk mempercayai Tuhan itu cenderung lebih rendah. Kenapa? Karena mereka percaya Tuhan sudah bangkit, maka Tuhan ada di mana-mana. Maka kita bisa berdoa dimanapun. Tapi bagi orang-orang Katolik tidak bisa. Berdoa harus ke bait suci. Harus pergi ke katedral. Minta pengampunan dosa. Harus cari akan Romo. Dan minta pengampunan dosa di situ. Dan datang ke gereja. Maka mereka minimal meskipun secara rohani kurang misalnya. Tapi mereka selalu tahu bahwa gereja adalah tempat di mana mereka sepatutnya pergi. Di saat mereka merasa berdosa, pergi ke gereja. Di saat mereka merasa ragu, pergi ke gereja. Saat mereka merasa kecil hati, pergi ke gereja. Dan mereka di saat mengalami masa-masa yang sangat kritis, mereka pergi ke gereja. Karena mereka tahu tempat Tuhan bersemayam adalah di gereja. Berbeda dengan orang-orang Protestan. Karena orang-orang Protestan menyatakan bahwa apa? Kamu bisa berdoa sendiri kepada Tuhan. Kamu tidak usah cari gereja. You can pray to God. You can ask God. You can pray to God with your spiritual life. Dengan kerohanian yang ada padamu. Di saat kamu merasakan sedih. Di saat kamu merasa sukacita. Di saat kamu merasakan depressed. Di saat kamu mengalami apapun. You can pray to God. Saudara. Dan Protestan seringkali memiliki konsep yaitu kamu bisa punya personal relationship with God. Tetapi sudah side effect-nya adalah seringkali juga kita melihat banyak orang Protestan cenderung kurang menghargai akan fisik daripada gereja. Tetapi kita melihat orang-orang Katolik mereka punya konsep yang menyatakan bahwa apa? Tuhan bersemayam dalam bait sucinya. Saudara, saya kira ini kita bukan anti, tetapi bagaimana kita bisa menarik positifnya. Yaitu di saat kita hari datang ke gereja, baik saudara yang di Hong Kong yang datang ke ruangan meeting room, maupun juga dimanapun, misalnya yang ada di Shanghai, yang ada di ruangan apartemen, maupun juga yang ada di kota-kota yang lain yang juga ikut mereka di tempat-tempat yang kesannya mungkin kurang cocok sebagai gereja. Tapi dalam
kita sebagai Protestan kita percaya bahwa apa? Tuhan ada di mana-mana dan Tuhan, kehadiran Allah adalah yang kudus. Maka apakah mungkin bait suci adalah tempat yang paling tidak kudus? Maka kita melihat di dalam sejarah Alkitab, di dalam kita melihat bangsa Israel, orang-orang Yahudi, kita melihat justru tempat yang dikatakan bait suci adalah tempat yang menjadi sarang penyamun. Maka itulah kenapa kita akhirnya menjadi orang-orang yang juga belajar melihat bahwa satu sisi menghargai gereja itu penting, tapi jangan pikir bahwa hanya di dalam gereja Tuhan bertahta. Karena Tuhan juga bertahta di seluruh bidang hidup manusia. Maka Tuhan juga bisa menyatakan tahtanya. Kenapa? Tahtanya bukan cuma di bait suci. Tahtanya juga adalah di seluruh alam semesta, di seluruh ciptaannya. Maka di saat engkau mengalami segala sesuatu, you can pray to God by your own. Kenapa? Karena Tuhan bukan cuma bersemayam di bait sucinya, Tuhan juga bertahta di dalam seluruh ciptaannya. Maka itulah kenapa Holy City, di situ satu sisi Agustinus menyatakan tempat di mana yang namanya Yerusalem harus adalah tempat yang mewakili Tuhan. Maka di situ harus ada kekudusan Allah. Harus ada firman Allah. Harus ada otoritas Allah. Dan dia justru juga menyatakan bahwa ini adalah satu ayat di mana Agustinus mengatakan bahwa akulah Tuhan Allahmu yang diam di Sion, di gunungku yang kudus, tapi aku juga yang ada di Yerusalem. Yerusalem. Dan Yerusalem yang sudah kacau akan menjadi kudus. Dan apa? Orang luar tidak akan melintasinya. Berarti apa? Tuhan tidak meninggalkan kota yang mungkin sudah cacat karena orang-orang Kristen sendiri, atau cacat karena orang-orang non-Kristen. Tapi Tuhan berjanji akan memulihkan. Tuhan berjanji akan peduli. Tuhan berjanji di dalam hal yang simpang siur itu, Tuhan hadir. Saudara, inilah kenapa kita bisa belajar compassion daripada Tuhan. Makanya kita juga bisa belajar bagaimana Tuhan bukan cuma Tuhan yang ada di sana, tapi Tuhan juga yang mau hadir di dalam gerejanya. Gereja adalah tempat orang-orang berdosa ngumpul dan Tuhan mau hadir di hadapan pendosa-pendosa yang memohon anugerah Tuhan. Bukankah kita semua adalah pemohon-pemohon anugerah Tuhan, saudara? Kita sudah mengalami masalah ini, kita berdoa sama Tuhan. Kita mengalami masalah itu, kita berdoa sama Tuhan. Kita sama-sama memiliki masalahnya masing-masing dan kita sama-sama di dalam anugerah Tuhan. Kita berserah, kita memohon. Saudara, dan Tuhan mau hadir, Tuhan mau peduli, Tuhan masih mau care kepada kita. Bukankah itu anugerah besar bagi satu bangsa, bagi satu gereja, bagi satu komunitas orang percaya. Saudara sekalian, Tuhan yang adalah Allah, Dia juga adalah yang menjadikan Yerusalem menjadi kudus, menjadikan gerejanya menjadi kudus, menjadikan kelompok orang percaya menjadi kudus. Dan pertanyaannya yang mungkin kita perlu tanya secara personal adalah, apakah kita ada di dalamnya? Apakah seorang pendeta di dalam kekudusan? Apakah seorang pelayan Tuhan ada dalam kekudusan? Apakah jemaat Tuhan ada dalam kekudusan? Apakah kita semua yang ada baik di China, di Hong Kong, dimanapun sudah berada, kita berada di dalam kekudusan Allah? Semakin, saudara, kita memahami konsep otoritas Allah di dalam hidup kita, semakinlah kita harusnya yakin, saudara dan saya punya masa depan yang mulia. Kesulitan yang kita hadapi itu hanyalah temporary saja. Tapi masa depan yang mulia sudah dijamin oleh Tuhan melampaui temporary times. Maka itulah kenapa, saudara, mari kita sama-sama belajar. Yoel mengingatkan kepada
bangsanya, dan juga mengingatkan kepada kita, God never fails. Dan mari kita sama-sama melihat kepada otoritasnya bahwa Dia sanggup untuk membawa kita kepada jalan yang benar. Saudara, Holy City justru menyatakan bahwa apa? Bahwa aku peduli dengan kota ini. Aku peduli dengan bangsa ini. Aku peduli dengan kelompok ini. Padahal kalau kita lihat Tuhan sudah punya tempat sebenarnya kan. Kalau kita lihat di dalam ayat 17a, dia sudah ada gunung yang kudus. Bahkan sebelum Yerusalem kita melihat bagaimana Tuhan ada tempat sebenarnya. Tuhan sudah menyatakan inilah gunung kudusku. Dan kita dalam sejarah kita melihat bagaimana Gunung Sinai adalah gunung kudus Tuhan. Dan kita juga melihat bagaimana inilah menjadi satu hal, Tuhan menyatakan firman-Nya yang kudus. Tapi Tuhan pun rela turun, bukan cuma di gunung yang kudus, tapi Tuhan pun rela turun di dalam kotanya yang kudus. Nah, saudara, maka ini pun menjadi satu hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Dia rela turun untuk membawa Yerusalem, kota yang kudus. Bukan cuma untuk menguduskan kotanya. Bukan buildingnya, bukan manajemennya saja. Tapi Tuhan mau menguduskan orang-orang percaya. Percuma kalau gedungnya bagus, tapi tidak ada kekudusan pada orang-orang percaya. Percuma memiliki manajemen yang bagus, kalau tidak punya akan kekudusan pikiran, kekudusan emosi, kekudusan kehidupan orang-orang percaya. So sekalian, saya berapa kali konseling kepada orang-orang yang selama ini pelayanan bersama dengan saya. Dan salah satu konselingnya adalah saya jatuh di dalam dosa. Saya memimpin pelayanan, tapi saya juga menonton pornografi. Saya juga melayani Tuhan di hari Minggu, tapi saya juga benci kepada orang ini, orang itu. Bahkan saya dalam hati mengumpat orang ini, orang itu. Dan bahkan dia mengatakan bahwa jadi orang Kristen, saya ke gereja, tapi di dalam hati saya sangat memiliki akan kebencian yang belum bisa saya kalahkan. Lalu juga ada yang mengatakan, saya sudah pelayanan bersama-sama, tapi saya juga minta ampun. Kenapa? Saya minta ampun karena saya sendiri kurang percaya firman Tuhan. Seringkali saya hanya mengatakan, saya dengar khotbah, itu hanya konten yang kalangan sendiri saja. Tapi kalau kita mau bicara sama orang-orang di luar, nah mungkinlah konsep firman Tuhan bisa connect dengan apa yang saya hidupi. Dan akhirnya, saat dia mengalami ini dan itu, dia stres, depres, karena urusan kerjaan dan tidak bisa melepaskan diri dari semua tekanan-tekanan yang berat dari pekerjaannya. Dia tanya, siapa yang bisa tolong saya? Dan akhirnya dia mengatakan sendiri, saya baca Alkitab, saya baca Mazmur Daud, dan Tuhan menegur saya. Dan Tuhan mempertobatkan saya. Saudara, disinilah kita perlu belajar, saudara. Bagaimana di saat kita bisa melihat Tuhan bekerja bukan cuma melalui hamba Tuhan. Tuhan juga bekerja di dalam segala hal. Di saat engkau saat teduh, Tuhan bisa secara ajaib menegur kita. Di saat kita menjalani ini dan itu, tiba-tiba ada satu reminder yang muncul. Dan kadang reminder yang muncul itu langsung membuat engkau tidak bisa tahan air mata dan sadar dirimu adalah orang berdosa.
Dan kalau sudah mengalami hal seperti itu adalah pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan bisa bekerja di dalam segala apa yang manusia pandang kuat, bahkan juga yang manusia pandang lemah. Dan pada saat semua itu terjadi, Tuhan caranya nggak selalu heboh, tetapi kontennya selalu sama. Apa kontennya yang selalu sama? Tuhan punya konten selalu kudus. Tuhan punya firman selalu kudus. Dan karena kekudusan itulah yang membuat saudara dan saya tidak bisa tahan. Karena Dia yang kudus. Kadang-kadang Dia yang aktif duluan. Yang seharusnya kita yang memohon-mohon sama Tuhan. Tapi justru kadang-kadang Tuhan yang kudus. Dia yang datang dan menyatakan kekudusannya. Sehingga kita nggak tahan dengan dosa kita sendiri. Dan akhirnya pada saat mereka konseling dan mengatakan, saya orang berdosa. Saya sudah pelayanan bersama-sama. Tapi saya menyimpan dosa di balik semua apa yang saya lakukan. Saya bisa tipu Pak Daniel, saya bisa tipu Kodan, saya bisa tipu Ci Claudia, saya bisa tipu mereka. Tapi saya tidak bisa tipu Tuhan. Maka akhirnya mereka hanya mengatakan, Tuhan tolong saya. Sudah kejujuran-kejujuran seperti ini nggak bisa dipalsukan. Karena itu adalah pekerjaan Tuhan. Maka Allah berdiam, bukan cuma Allah berdiam di gunung kudusnya. Tapi Allah mau berdiam di dalam kota kudusnya. Allah mau berdiam di Yerusalem. Allah mau berdiam di dalam gereja Tuhan. Dan Allah mau berdiam di dalam hati orang percaya. Allah mau berdiam memimpin kita semua. Maka kitab Yoel adalah salah satu kitab yang menunjukkan Tuhan adalah Tuhan yang bersama-sama dengan orang percaya. Dia tidak sepatutnya meninggalkan gunung kudusnya. Tapi dia tetap mau menyatakan keberadaannya bersama-sama dengan umatnya. Maka Allah berkuasa atas hidup kita semua. Allah peduli untuk memulihkan apa yang kita alami. Dan dari apa yang kita gumulkan, Tuhan sanggup memulihkan apa yang kita hadapi. So sekalian, waktu dikatakan di ayat 18, pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung dan akan meniriskan anggur baru. Bukit-bukit mengalirkan susu. Segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sirim. Mesir akan menjadi sunyi, Edom menjadi padang gunung tandus. Surah kalimat-kalimat ini kita bisa lihat bukan sekedar kalimat kosong belaka. Tapi disinilah Tuhan mau menyatakan bahwa di saat Tuhan hadir, di saat Tuhan bersemayam, dan di saat Tuhan peduli kepada bangsanya, maka disitulah dia secara actively menyatakan anugerah kepada kita semua. Baik secara fisikal, baik secara rohani, baik secara nasional. Kita bisa melihat bagaimana kebutuhan kita air, kebutuhan kita anggur, bahkan mata air sumber kehidupan itu terbit dari rumah Tuhan. Menunjukkan bahwa apa? Mata air yang fisik, mata air yang rohani. Saudara, rumah Tuhan adalah tempat Allah menyatakannya. Janji Tuhan dinyatakan dari rumah Tuhan. Maka itulah kenapa kadang-kadang kita melihat ada gereja Tuhan yang selalu menyediakan, membagikan makanan di saat apa? Di saat ada orang-orang yang tidak punya makan. Yang saya tahu di Amerika ada gereja seperti ini.
Dan yang saya juga tahu di Guangzhou ada gereja seperti ini, di mana gereja itu di saat setelah kebaktian selesai, juga ada makanan yang dibagikan meskipun tidak banyak. Dan yang menerima makanan itu banyak adalah pengemis-pengemis. Maka pengemis-pengemis justru datang ke gereja. Meskipun yang saya lihat di China, mereka tidak masuk ke gereja. Mereka hanya menunggu di depan gereja. Tapi saudara, prinsip-prinsip seperti ini adalah yang mereka lakukan adalah karena mereka melihat apa yang dikatakan kitab suci. Di gereja kita menerima berkat rohani. Tapi di gereja juga kita belajar untuk peduli kepada orang miskin dan memberikan berkat jasmani. Dan saudara, kepada orang-orang miskin di situ dibagikan makanan. Ya, mungkin kita secara teologi akan mengatakan lebih baik kita juga bisa melakukan pembinaan, bukan? Kita bisa kumpulin persekutuan pengemis Hong Kong, persekutuan pengemis China, persekutuan pengemis Taiwan, persekutuan pengemis Makau. Mungkin kita bisa lakukan itu. Tapi sudah, kita justru melihat bagaimana banyak pengemis mereka belum punya konsep butuh persekutuan itu. Mereka masih orientasinya adalah makan, makan, makan. Itu orientasi mereka. Dan saudara, kita melihat gereja-gereja yang melakukan setelah kebaktian lalu mereka membagikan kepada orang-orang miskin. Satu sisi mereka menyatakan bahwa apa? Ini adalah satu tempat. Jadi orang-orang yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu adalah firman Tuhan. Dan bagi orang yang membutuhkan makanan, aku akan memberikannya. Bukan karena aku, tapi karena Tuhan. Sudah gereja-gereja seperti ini sangat sangat bergumul sekali, sudah. Yang saya tahu adalah gereja-gereja seperti itu bukanlah gereja kaya. Gereja-gereja seperti itu adalah gereja-gereja yang sangat-sangat terbatas. Tapi herannya mereka melakukan itu adalah apa? Karena mereka mau mengajarkan makanan rohani, makanan jasmani, sumbernya sama. Sumbernya dari Tuhan. Dan di dalam konsep bagaimana mengajarkan bahwa sumber dari Tuhan, maka gereja menjalankan peran itu. Saudara, kita mungkin juga perlu belajar bagaimana memberikan yang terbaik bagi Tuhan, untuk bagaimana kita melakukan pelayanan dengan belajar seperti apa yang Tuhan ajarkan. Saya ingat sekali di Beijing, saya datang ke satu gereja, mungkin sudah pernah tahu, yaitu Chonghuanchun Christian Church. Dan saya tidak pernah lupa itu. Waktu saya pernah selama 6 tahun di Beijing, di dalam gereja yang kecil, di apartemen yang tidak pernah berubah selama 6 tahun. Saya masih ingat di Tung Wangchuang, di Wutaokou. Dan saya biasakan waktu saat itu, setelah saya datang khotbah di situ, lalu makan siang di situ, kadang saya atur 1 bulan 1 kali. Setelah itu saya pergi ke gereja lokal. Dan saya waktu itu ada tugas, yaitu saya tergerak untuk bagaimana mempelajari gereja-gereja bawah tanah, untuk memahami gereja rumah. Dan sudah pada saat itu akhirnya saya pergi ke Chongguanchun Christian Church. Itu bukan gereja rumah, itu gereja pemerintah. Dan pada saat saya datang di situ, sudah satu hal yang membuat saya kagum, yaitu semua beribadah dengan satu antusias yang luar biasa. Lalu mereka setelah dengar khotbah, mereka catat setiap khotbah-khotbah yang dia dengar. Dan setelah itu persembahan, mereka sangat antusias memberi. Dan setelah kebaktian selesai, ini yang membuat saya kagum. Tidak usah disuruh. Saya kaget kenapa sebelah saya bisa langsung ambil sapu. Kenapa langsung sebelah saya yang lain langsung dia mengambil lap, lalu dia bersih-bersihkan ruang kebaktian.
Satu sisi sebagian orang sibuk untuk salaman, sibuk untuk saling menyambut satu dengan yang lain, saling welcome satu dengan yang lain. Tapi ada sebagian mereka langsung ambil sapu, langsung ambil lap, dan langsung membersihkan piano, langsung membersihkan mimbar, langsung membersihkan ini. Dan saya tanya kepada satu orang, kamu jemaat di sini kah? Oh iya, saya jemaat di sini. Saya tanya, kenapa mereka bersih-bersih Saudi? Kenapa orang itu nyapu? Itu siapa? Oh itu kita enggak kenal. Itu kita cuma tahunya dia jemaat di sini. Oh, dia jemaat di sini, dia langsung nyapu. Apakah ada jadwalnya dan sebagainya? Tidak. Makanya saya baru sadar mereka cutung gerak sendiri sehingga dia langsung ambil sapu langsung bersih-bersih. Mereka berlomba-lomba membersihkan gereja. Saya bingung luar biasa. Kenapa bisa begitu? Saudara, mereka dikasih tahu, melayani Tuhan bisa dengan apa saja. Maka kalau kamu tidak bisa melakukan apa yang besar, tapi kamu bisa nyapu di gereja. Walaupun kau bukan pembantu, kau bukan akan orang-orang yang di rumah. Tetapi di saat kamu punya hati pada Tuhan, tidak peduli siapapun kamu bisa melayani Tuhan, termasuk kamu bersihkan gereja. Maka, saudara, saya sangat kagum gereja itu. Akhirnya saya juga belajar. Akhirnya juga saya ikut sebelah saya membersihkan Alkitab, maka saya juga ikut bantu. Dan akhirnya dia tanya, kamu kayaknya bukan orang sini ya? Oh iya, saya orang Indonesia. Dan dia mengatakan bahwa apa? Kamu memberitakan Injil, nak? Saya waktu itu juga tersentak hati saya. Ya, saya mau belajar. Dia mengatakan, 你的国家,你的人需要耶稣. Dia mengatakan apa? Bangsamu membutuhkan Yesus. Kelompokmu membutuhkan Yesus. Kami juga percaya orang-orang Tiongkok, orang-orang Chinese butuh Yesus. Tapi saya kasih tahu kamu juga, kamu orang Indonesia ya, negaramu, kelompokmu, mereka membutuhkan Yesus. Mereka nggak tahu saya pendeta, tapi saya terima itu sebagai satu hal yang berusaha jujur di depan Tuhan. Tuhan, saya mau terima ini sebagai perkataanmu. Untuk apa? Untuk bayar harga. Maka setelah itulah kenapa setelah itu gereja itu tidak pernah selesai. Padahal apa? Padahal sudah selesai kebaktian, masih lanjut kebaktian berikutnya. Dan akhirnya saya iseng ikut lagi. Dan sudah yang saya kaget, setelah kebaktian yang kedua selesai, ketiga, mereka juga bersihkan lagi. Dan akhirnya sudah, hal yang menarik adalah kenapa mereka bisa berpikir seperti itu. Yang saya tangkap adalah karena Tuhan itu kudus. Dan kita melayani bukan di atas dasar ketidakkudusan. Kita harus belajar kudus. Termasuk yang paling simpel, yaitu adalah bisa nyapu, bisa ngelap, bisa bantu-bantu angkat kursi dan angkat-angkat Alkitab. Itu adalah sebuah pelayanan di hadapan Tuhan. Belajar dengan kudus, mau terjun. Seperti Allah yang di atas gunung yang kudus, dia pun rela menyatakan, aku yang ada di sana, aku juga yang ada di sini. So sekalian, maka waktu kita melihat hal seperti ini, Tuhan adalah Tuhan yang memberikan, meniriskan anggur baru, mengalirkan susu, mengalirkan air, mata air akan terbit dari rumah Tuhan, membasahi lembah Sitim. Di sini menunjukkan betapa Tuhan adalah sumber dari seluruh kehidupan. Maka jangan bergantung sama Edom, jangan bergantung sama Mesir.
Karena Mesir akan sunyi sepi. Dan Edom akan jadi padang gurun tandus. Kenapa? Saudara, karena Mesir dia hanya memakai satu kelompok, menyatakan bahwa apa? Semua adalah dari dewa yang mereka percaya, tapi dewa mereka adalah dewa yang palsu. Edom, mereka pakai kekerasan, tetapi justru kekerasan mereka tak bisa mengalahkan ketandusan daripada tanah. Jadi ini menunjukkan Tuhan juga menyatakan bahwa kesia-siaan akan dialami ke Edom. Kesia-siaan akan dialami oleh Mesir. Meskipun Mesir dikatakan sebagai negara yang kaya budaya, tetapi Tuhan menghukum Mesir. Edom kelihatannya begitu perkasa, tapi Tuhan pun akan menghukum Edom. Maka sudah, dan Tuhan menyatakan itu bukan karena apa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi bangsanya. Tuhan juga adalah Tuhan yang adil di dalam murkanya. Allah menyatakan murka, kenapa? Karena banyak keturunan Yehuda yang disiksa habis-habisan sama orang-orang Yahudi, sama orang-orang Mesir, sama juga oleh orang-orang Edom. Dan mereka justru menjadi bangsa yang menumpahkan darah orang tak bersalah. Tapi Tuhan itu adil. Tuhan tetap care pada kerajaan Yehuda. Maka Yehuda tetap akan diami selama-lamanya. Yerusalem turun-temurus. Dan aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Saudara, di sini menyatakan bahwa apa? Menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang sampai akhir menyatakan anugerahnya. Anugerahnya tidak akan selesai. Tetapi anugerahnya akan terus diberikan. Tetapi bukan berarti murahan ya. Tetapi anugerah Tuhan tetap dinyatakan di dalam janjinya. Never stop. Tetapi bukan berarti murahan diberikan. Tetapi Tuhan turut campur di dalam seluruh doa-doa, seluruh pergumulan, seluruh teriakan-teriakan orang percaya. Tuhan, God is able to help His people. Maka sudah kaitannya dengan kita sebagai gereja Tuhan, yaitu adalah kita perlu percaya, saudara. Tetap percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan hal yang paling berat kita alami, tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Karena Allah adalah Allah yang setia. Dan Allah yang setia dari gunung yang kudus. Dia rela ada di kota yang kudus. Dan juga dia rela sampai memberikan anaknya yang kudus. Dan memberikan pertobatan yang kekal, hidup yang kekal di dalam Kristus. Maka mengutip daripada John Calvin, Calvin mengatakan ini justru adalah janji kekekalan yang tidak mungkin dapat dipalsukan. Janji kekekalan yang hanya berasal daripada Tuhan. Dan janji kekekalan ini adalah janji saudara harus mengalami keselamatan di dalam Dia. Dan pusat daripada keselamatan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dialah penggenapan daripada Yerusalem yang baru. Dialah penggenapan daripada pengampunan Allah. Dialah penggenapan daripada keselamatan kekal, hidup kekal. Dan dialah penggenapan dari standar kebenaran yang kekal. Maka hari ini kita akan tutup bersama-sama, saudara sekalian. Bahwa mari kita sebagai orang-orang percaya, terimalah Kristus sebagai penggenapan janji Tuhan di dalam keselamatan. Dan terimalah Kristus sebagai kepala gereja yang memimpin seluruh pelayanan kita semua. Terimalah dia sebagai kepala keluarga dalam keluargamu. Dan jadilah dia kepala keluarga, kepala di dalam hidupmu. Maka saudara sekalian,
kita akan sama-sama belajar sinkron. Sinkron dengan firman Tuhan. Sinkron dengan kasih Tuhan. Sinkron dengan keadilan Tuhan. Sinkron dengan kebenarannya. Sinkron dengan kehidupan yang kekal. Dan di saat kita semua sinkron di dalam Tuhan, kita bisa menikmati perbedaan-perbedaan yang kita punya di dalam diri kita masing-masing. Kenapa? Kita beda, tapi kita tetap satu di dalam Tuhan. Kita berbeda, ada yang dari Yahudi, ada yang dari Yunani, ada dari Romawi, tetapi semua di dalam Tuhan kita mengalami transformasi yang sama. Dan maukah kita bersama-sama berkata melalui kitab Yoel ini, Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin kami, sehingga kami bisa menjadi gereja Tuhan yang tetap percaya kepadamu. Roh Tuhan yang dicurahkan kepada kami, sungguh-sungguh roh yang menguduskan kami, sehingga kami bisa sinkron satu dengan yang lain. Karena kami melayani Engkau, kami adalah milik Engkau, dan Engkaulah Tuhan Allah kami. Dan kami justru berada di dalam kota kudus-Mu. Karena Engkau, Kristus Yesus, Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan memimpin hidup kami, dan membawa kami kepada kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Maukah kita berkata, Tuhan, saya mau lebih lagi takut kepada Tuhan, mau lebih lagi cari firman Tuhan, mau lebih lagi dengan rendah hati menjadi hambanya, dan mau lebih berani lagi memberitakan the gospel of Christ, dan mau dipakai Tuhan dalam segala apapun bidang yang Tuhan izinkan kita kerjakan. Do it for the glory of God. Dan minta Tuhan, kasih saya ya Tuhan, keyakinan, keberanian, dan Tuhan memberikan sukacita di dalam melayani Tuhan. So sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita bersama-sama akan berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita bersama-sama dengan gereja segala abad membacakan satu pengakuan iman, pengakuan yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara sekalian. Kita akan bersama-sama akan memasuki akan persembahan, dan saudara bisa mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam persembahan, dan kita akan menaikkan lagu yang keempat, dan saudara bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada baik di dalam WeChat maupun juga di dalam rupiah sebelah kiri maupun sebelah kanan, dan bagi yang di Hong Kong saudara bisa memberikan melalui kantong yang akan dibagikan. Baik, saudara sekalian, mari kita sama-sama akan menaikkan lagu yang keempat dan persembahan dijalankan, dan saya minta saudara Vio bisa bantu saya untuk memimpin sebentar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, baik, mari kita bisa sama naikkan lagu pujian kita yang keempat seluruh baitnya. Agungkan Allahmu, junjungan Abraham, yang tahta rahmatnya teguh sang raja
Ya, mari jemaat sekalian kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap firman-Mu yang boleh mengingatkan kami lagi ya Tuhan. Betapa hanya karena kasih-Mu Tuhan, saat kami yang begitu tidak layak, kami yang seringkali masih hidup jauh daripada-Mu Tuhan. Ajar kami untuk hidup kudus, untuk kami benar-benar hidup menyerahkan segala suatu hal yang sudah ada di dalam hidup kami untuk boleh memuliakan dan digunakan untuk mengerjakan pada pekerjaan-Mu saja ya Bapa. Dan kami sungguh mengucap syukur di saat ini Tuhan kami boleh bersama mengumpulkan akan persembahan kami yang hanyalah daripada-Mu saja juga ya Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi satu lambang di mana kami juga mau mempersembahkan hidupan kami yang sungguh untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Dan bolehlah Kau yang boleh berkati akan persembahan ini untuk boleh digunakan untuk memperlebar dan juga memperluas akan kerajaan-Mu di muka bumi ini ya saja ya Bapa. Kami serahkan segala sesuatunya dan sepenuhnya kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami sudah berdoa. Amin. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita menaikkan doksologi, menyatakan kemuliaan bagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, dan setelah itu kita akan menerima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, selamat sumber berkat. Amin. Baik, saudara sekalian, mari kita bersama-sama menerima akan berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan kiranya Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus memimpin kita semua menjadi gereja Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang terus senantiasa di dalam Tuhan hidup, di dalam Tuhan berkarya, dan di dalam Tuhan berjuang, di dalam Tuhan bersaksi. Dan kiranya Allah Tritunggal memimpin kita sehingga kemuliaan Allah dinyatakan di bumi ini. Dan kiranya Allah Tritunggal memimpin kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, ambillah saat teduh sebelum kita berpisah. Baik, saudara sekalian, kita bersyukur hari ini, khususnya yang ada di China maupun yang ada di Hong Kong dan juga yang ada di Indonesia, kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan atas setiap anugerah yang Tuhan berikan. Di hari Minggu ini kita bisa beribadah bersama-sama. Puji Tuhan. Dan saudara sekalian, ada hal-hal yang kita perlu ingat bersama-sama, khususnya di dalam akan Kapin yang Pendeta Stephen Tong akan pimpin pada tanggal 17 Juni, 18 Juni, dan 19 Juni di Maros, di Luwu Timur, dan Luwu Utara. Hari ini Pendeta Stephen Tong ada di Korea. Sudah kemarin Pendeta Stephen Tong memimpin sesi pembukaan dan memimpin akan persekutuan doa.
saudara, kami belajar dari pelayanan hambanya, khususnya di gereja yang ada di Sarang Church yang ada di South Korea, di Seoul, di mana di gereja ini persekutuan doa Sabtu dihadiri oleh 7.000 orang. Persekutuan doa jam 7 pagi dihadiri oleh 7.000 orang. Dan ini adalah sesuatu yang menunjukkan siapa bilang bahwa melayani Tuhan kalau jamnya tidak populer tidak akan bisa terjadi. Dan ini menunjukkan kadang-kadang kita yang terlalu realistis tetapi kita kurang beriman kepada Tuhan. Dan seringkali ini juga yang menunjukkan kelemahan-kelemahan kita, dan juga kita melihat justru di pada kemarin pagi, jam 7 pagi, di sini jam 6. Tetapi jam 7 pagi sudah terkumpul 7.000 orang, di mana mereka berdoa di hadapan Tuhan. Pendeta Stephen Tong memberikan khotbah, dan saudara, kita melihat Tuhan memimpin pelayanan hambanya. Dan tadi pagi jam 9 waktu Indonesia, jam 10 waktu di Korea, Pendeta Stephen Tong juga memimpin khotbah, dan kita juga bersyukur di dalam khotbah yang disampaikan maupun juga setiap orang-orang yang hadir, mereka sungguh-sungguh meresponi firman Tuhan. Meskipun Pak Tong bukan berkhotbah di dalam bahasa Korea, tetapi hambanya menyampaikan dalam khotbah dalam bahasa Inggris, diterjemahkan dalam bahasa Korea. Namun semangatnya begitu membangunkan, sehingga akhirnya kita melihat gereja Tuhan perlu untuk kembali bangkit dan kembali semangat. Dan saya bersyukur tadi saya sempat ikut sesi yang pertama, khususnya dalam khotbah kebaktian pertamanya. Dan terakhir doa daripada Pendeta Stephen Tong itu, gereja harus tambah lama tambah kudus. Gereja tambah lama harus mewakili Tuhan Allah, lebih memuliakan Tuhan. Dan gereja harus makin untuk menyatakan bahwa apa yang benar, apa yang suci, haruslah menjadi kesaksian gereja Tuhan. Maka kita bersyukur kepada Tuhan, dan Pendeta Stephen Tong masih akan memimpin sampai nanti siang. Dan kiranya Tuhan memimpin hambanya. Dan sudah doakan juga untuk Kapin yang akan diadakan di Maros, di Luwu Timur dan Luwu Utara. Bagi saudara sekalian yang punya teman maupun keluarga di Sulawesi Selatan, sudah bisa undang mereka bisa ikut di dalam Kapin ini. Berikutnya, yaitu adalah sudah juga bisa doakan untuk Bible Camp Nasional BCN, Kasihlah Tuhan dan Pimpinan Roh Kudus yang diadakan 23-25 Juni, sudah bisa undang untuk saudara-saudara kita maupun anak-anak daripada keluarga kita dari kelas 4-7 untuk bisa ikut bersama dalam BCN ini. Dan juga berikutnya yaitu adalah NRITC. NRITC yaitu tema remaja bagi Kristus dan Pimpinan Roh Kudus 26-29 Juni. Sudah bisa undang untuk remaja-remaja bisa ikut bersama dan bisa sebarkan informasi ini. Dan terakhir adalah daripada Gary China, yaitu PA wanita yang akan dipimpin oleh Vikaris Claudia hari Rabu jam 10.30 waktu China dengan tema The Heart of Jesus. Kiranya Tuhan juga pimpin untuk tema ini, sudah bisa sebarkan kepada para ibu-ibu dan juga untuk para kaum hawa. Dan surat, jika saudara bisa untuk mengajak ibu kita atau mengajak tante-tante kita, silakan. Ini bisa juga diikuti bukan cuma untuk yang ada di China, tapi juga bisa diikuti untuk yang berada di Indonesia dan di seluruh tempat. Berikutnya, yaitu adalah persekutuan pemuda tetap masih akan dijalankan dengan tema Call to Serve, dan tema terakhir kita yaitu Serving Requires New Eyes, yaitu melayani tidak bisa pakai cara pandang yang bukan daripada Tuhan. Maka butuh cara pandang yang baru, dan cara pandang yang baru di situ maksudnya adalah cara pandang yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan kita bisa belajar pada hari Kamis. Sudah bisa ikuti melalui Zoom. Dan sudah berikutnya yang terakhir yaitu adalah persekutuan doa setiap Sabtu jam 8.30 waktu China, Jesus Christ Threefold Office. Dan kita bisa belajar daripada kitab Kisah Para Rasul, dan kita mau belajar bagaimana fungsi kenabian, fungsi daripada
hakim dan juga fungsi kerajaan dapat menjadi satu hal yang mengajarkan kepada kita apa artinya dalam hidup kita masing-masing. Baik, saudara sekalian, hari ini kita sampai di sini. Bagi saudara sekalian yang baru pertama kali hadir, welcome untuk saudara sekalian, dan kiranya sudah bisa beribadah bersama-sama meskipun dalam keadaan yang mungkin tidak ideal seperti khususnya yang ada di China, tapi kita bersyukur khususnya di Hong Kong dan di Shanghai sudah ada ibadah on-site yang terus dijalani. Kiranya Tuhan juga pimpin perlahan tapi pasti. Kiranya Tuhan juga berikan anugerahnya, khususnya jika Tuhan pimpin ada hamba-hamba Tuhan yang juga Tuhan utus di dalam pekerjaannya. Baik, maka hari ini kita sampai di sini. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan memberkati. Dan mari kita bagi berdiri dan kita saling bersalaman satu dengan yang lain. Selamat hari Minggu semuanya. Dan God bless you all. Thank you Thank you, semuanya. Ko. Selamat Thank hari you. Minggu, Ko. Terima kasih. Bye. Ya.